Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my dear students. I hope you're all healthy today, so we can continue and start our lesson today still about recontext. So we will finish our discussion about recontext today, so we will next week move on to the new topic. Jadi kita hari ini akan selesaiin pembahasannya. Kemarin sudah kita bahas satu persatu, sudah menjelaskan satu persatu secara mendalam, satu persatu ya, dari penggunaan past tenses-nya, unsur kebahasan dari recontext ya kan. Ada juga kemarin sudah bahas adverbial phrase-nya, ada conjunction of time. Nah, hari ini kita akan habiskan bahas tentang passive voice dan action verbs. So you have to be ready. Okay? Oke, sebenarnya passive voice itu sangat gampang kalau kalian sudah tahu konsepnya. Poinnya itu apa? Passive voice ini sebenarnya intinya apa? Bukan intinya menghafal rumus-rumus. Kalau dia misalnya aktifnya present tenses, maka bentuk passive voice-nya begini. Bukan begitu caranya. Oke, di sini Miss akan jelaskan pelan-pelan but to the point, ya. Nah, jadi yang namanya kalimat aktif, ya, kalian pasti sudah tahu ada subjek, ada verb dan ada object. Oke. Nah, di kalimat pasif ini semua susunannya sedikit berubah. Nah, coba perhatikan. Di kalimat pasif, subjeknya adalah kita ambil objek di kalimat aktif. Oke, kita ambil objek di kalimat aktif. Jadi objeknya ini ke depan. Nah, itulah subjek di kalimat pasif. Nah, harus ditemani yang namanya to be. Nah, to be itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. To be bentuk pertama apa? Is, MR. To be bentuk kedua, was sama were. To be bentuk ketiga, been. Ya, harus kalian ingat. Nah, lalu harus diikuti yang namanya verb 3, ya. Verb 3. Apapun verb ya, apapun bentuk tenses atau verb yang digunakan di kalimat aktif, verb yang digunakan di kalimat pasif adalah harus tetap verb 3. Nah, hanya satu yang perlu kalian ikuti, kalian lihat dari verb di kalimat aktifnya. Nah, kalau misalnya nih di kalimat aktifnya verbnya ini adalah bentuk present, berarti kalau namanya present dia verb 1, ya kan? Dia pasti verb 1 kalau present. Maka kalian harus ikuti to be-nya juga to be bentuk pertama. Begitu juga kalau di kalimat aktifnya, ketika misalnya kalimat aktifnya simple past, ya, past tense, otomatis kalau namanya past tense, verbnya ini verb to, ya kan? Misalnya I went to the zoo, ya, yang seharusnya tadi verb pertamanya, bentuk pertamanya adalah go, menjadi went. Maka kalian harus ikuti juga di kalimat pasif, to be-nya bentuk kedua, gitu dia. To be-nya bentuk kedua dan mengikuti si subjeknya di sini. Subjeknya di sini adalah objek di kalimat aktif tadi, gitu. Lalu diikuti by ini opsional, bisa juga ada kalimat yang tidak yang bisa tidak ada by-nya, ada juga yang harus ada by-nya, gitu dia. Nah, plus objeknya ini kita ambil dari subjek di kalimat aktif. Jadi objek diubah ke depan, subjek ditukar ke belakang di kalimat pasif, gitu dia. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, contohnya di sini ada Rina reads a novel. Rina membaca sebuah novel. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif, ya kan? Ketika di sini Rina membaca, otomatis nanti di kalimat pasifnya artinya menjadi dibaca. Di sini membaca, di sini artinya menjadi dibaca. Maka apa yang dibaca si Rina otomatis novel. Maka novelnya harus kita ubah ke depan untuk menjadi subjek di kalimat pasifnya, gitu ya. Jadi novel is read by Rina. Isnya dari mana? Isnya kita ikuti si subjeknya. Dia ini subjeknya adalah tunggal, ya, bukan jamak. Maka to be-nya is. Nah, kenapa to be-nya bukan was, ya, atau been? Nah, kita ikuti
tenses atau verb di kalimat aktifnya. Di sini adalah present, maka to be-nya adalah bentuk pertama. Still kalian harus selalu ada taruh namanya verb 3 ya, verb 3 dari read tetap read, hanya membacanya beda, read, read, dan lalu diikuti by. Nah, subjek di kalimat aktif menjadi objek by Rina. Jadi artinya di sini adalah Rina membaca sebuah novel. Di sini artinya ditukar dia menjadi novel dibaca oleh Rina. Gitu dia. Okay. So simple and easy, right? I hope so. Okay. Kita bahas contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya. Okay, someone has stolen my money. Seseorang telah mencuri uang saya. Ya, maka untuk mengubahnya ke kalimat pasif, kita ambil objeknya dulu. Ya, objeknya dulu diambil untuk menjadikannya subjek di kalimat pasif. My money, ya, ikuti tetap verbnya, ya. Has, di sini karena ada has stolen ya, present perfect, has-nya tetap harus ada di sini ya, tetap harus kita ikuti kalimat aktifnya gitu ya. Has ya, karena tidak mungkin setelah has dia to be, maka to be-nya ini bentuk ketiga dan mengikuti syarat yang namanya present perfect harus ada has plus verb 3. Jadi jadi to be-nya ini kita ubah ke bentuk ketiga ya untuk memenuhi syarat si tenses yang di kalimat aktif. Maka has been stolen. Uang saya sudah dicuri. Nah, ini bisa kita pakai by someone-nya, bisa tidak. Ya, tetap artinya uang saya telah dicuri. Gitu dia. Oke. The last example ya. Tetap kalian harus acuannya itu terhadap kalimat aktifnya. Begitu juga kalau kalian ingin mengubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Lihat saja, kalau di sini to be-nya bentuk pertama, pasti ini present nih. Maka ambillah objeknya Rina ya. Berarti ini present, berarti karena dia Rina ya, orang ketiga tunggal ya, maka dia plus SES ya, perempuan, jadi reads ya, Rina reads a novel, gitu dia. Okay, and then I will cook a fried chicken. Nah, untuk mengubahnya ke kalimat pasif, kalau dia kalimatnya future ya, ini kan future nih, ada modals. Nah, sangat gampang, kalian tinggal hanya tambahkan be. Karena setelah modals tidak boleh diikuti verb bentuk apapun kecuali bentuk pertama. Ingat itu ya. Nah, maka a fried chicken ya, objek di kalimat aktifnya kita ubah menjadi subjek di kalimat pasif, tetap mengikuti tenses di kalimat aktif. Will harus diikuti setelah modals, harus selalu diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk pertama, maka to be-nya harus bentuk pertama juga. Will be cooked, maka cook-nya kita ubah menjadi verb 3, cooked by me ya. A fried chicken will be cooked by me. Ayam goreng akan dimasak oleh saya. Gitu dia. Itulah dia konsepnya untuk memahami passive voice ini. Kalian tidak perlu menghafal kalau dia present tenses, present tense dia di kalimat aktif, di passive voice-nya menjadi ini. Kalau di passive voice-nya dia present tenses, maka di kalimat aktifnya menjadi seperti ini. Kalian tidak perlu menghafal, dan itu ada 16 tenses ya. Untuk menghafal 16 tenses aja sudah sulit. Untuk menghafal pattern untuk dari aktif ke pasif dan dari pasif ke aktif lagi udah berapa kali lipat ya kan. So you just have to know and understand ya the concept. Okay, so I hope you get what I have explained. Jadi kalau belum mengerti juga nanti bisa kita diskusikan kembali. Okay, seperti biasa. Oke, and then kita masuk ke analisisnya ya, seperti biasa. Teksnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke. Di sini Miss tidak akan baca semua teksnya, tapi setelah Miss analisis, coba kalian analisis ulang juga ya. Mana tahu Miss ada buat kesalahan, ada missed-nya di sini. But I just find one
sentence that contain one passive voice sentence ya. Jadi hanya satu kalimat passive voice di sini. Coba juga kalian baca dan analisis juga kira-kira ada kalimat passive voice atau tidak di sini. Untuk menganalisisnya di dalam teks recount text, menganalisis passive voice ini, kalian hanya perlu melihat adanya to be dan adanya verb 3. Udah, itu aja. Coba kita lihat. Oke, hanya ada satu di sini di line keempat ya, line keempat. Fortunately, our guest house was located ya, berlokasi ya, dekat dengan pelabuhan. Nah, ini ada satu passive voice yang digunakan di dalam teks recount text ini. Dan kebetulan memang teksnya ini adalah teks yang singkat Miss berikan supaya menganalisisnya mudah. Oke? So, sampai di sini pembahasan kita tentang passive voice. Kita masuk ke yang action verbs-nya. Ya. Oke. Recount text juga menggunakan yang namanya action verb di dalam kalimat-kalimat yang digunakan di dalam teksnya gitu ya, yang dituliskan di dalam teksnya. Ya. Nah, apa sih action verbs itu, Miss? Nah, action verb itu adalah is a verb to show a physical and mental activity of human being. Nah, action verb ini adalah kata kerja untuk menunjukkan ya aktivitas fisik dan mental manusia. Nah, jadi action verbs ini action, aksi, verbs, kata kerja. Berarti kata kerja yang menunjukkan aksi yang dilakukan oleh si subjek di dalam kalimat itu. Gitu intinya. Nah, action verbs ini ada 3. Yang pertama ada namanya aktivitas fisik ya atau physical activity. Contohnya walk, listen, take, put, work. Nah, contohnya ini kalau aktivitas fisik itu bisa kita lihat. Nah, contohnya ketika kamu melihat orang mengambil gelas. Nah, kamu melihat tangannya memegang gelas dan mengangkatnya. Nah, di situ ada sebuah aksi yang kita bisa lihat ketika si subjek melakukan dan melihat hasilnya gelas tersebut terangkat gitu ya kan. Nah, itu contohnya kalau namanya aktivitas fisik. And then ada juga namanya aktivitas proses. Ini semua termasuk action verbs. Hanya saja namanya sedikit ada bagian-bagiannya begitu ya. Ini semua termasuk action verbs. Dan yang namanya aktivitas proses atau activity of process, dia contohnya manage, grow, produce, lead. Nah, jadi actionnya ini atau kata kerjanya ini ada proses di dalam maknanya. Contohnya grow. Nah, tumbuh. Nah, tumbuh ketika kita melihat misalnya sebuah tanaman tumbuh berkembang lebih tinggi dari sebelumnya, itu tidak bisa kita lihat secara sebentar dalam waktu singkat gitu. Itu semua butuh proses, ada proses pemupukan, penyiraman gitu. Jadi actionnya itu action untuk si tanaman tersebut tumbuh tidak kita lihat secara singkat begitu, makanya namanya aktivitas proses. And then ada juga aktivitas sementara yang terjadi dengan cepat seperti knock ya, knock, fall, kick, jump, and change. Nah, seperti contohnya knock ini ketika kalian mengetuk pintu tok-tok dan itu terjadi secara cepat dan sementara. Cepat sekali terjadinya actionnya dan cepat sekali berakhirnya action tersebut. Ya. Nah, Miss harap kalian ngerti semuanya. And then kita juga sesimpel itu action verbs. Nah, jadi that simple, that easy. So, I hope you remember this explanation about action verbs. Okay, I make it very simple to you. Oke, kita masuk ke analisisnya, menganalisis action verbs di dalam teks ini. Teksnya still the same, masih sama juga. So, I will not analyze all of this text, the whole text. Miss nggak akan analisis semuanya. The rest is your work. Sisanya nanti adalah tugas kalian untuk menganalisis action verbs-nya. Kalau tadi menganalisis passive voice-nya sudah, sekarang kita akan analisis action verbs-nya. Nah,
Oke, contoh simpelnya di sini perhatikan ya, perhatikan ada walk, berjalan. Nah, ini contoh dari aktivitas fisik, action verbs juga, ya kan? Nah, itu dia. So, I hope ya, jadi Miss minta kalian analisis teksnya ini, mencari action verbs ya, mencari action verbs di dalam teks ini. Latih diri kalian sendiri untuk menganalisis teks recount teks. Semua unsur kebahasanya sudah Miss jelaskan. Jadi kalau misalnya kalian lupa dan ketinggalan mencatat, kalian bisa rewind lagi, cari lagi di channel YouTube kita ini ya, channel YouTube sekolah kita ini. So that's all for today. Finished discuss about recount text ya. Jadi next week kita bisa move on to the new topic. Kita bisa lanjut ke topik selanjutnya. Berhubung kalian juga sudah akan segera ujian. So that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for listening me. Good luck for your process today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.